warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih untuk Pak Mu, Pak Fizol, terus Pak Hamid juga, terus ada Pak Rohamid, Bu Indah, dan Pak Kadri yang telah menyempatkan waktunya untuk membahas terkait presentasi hasil dari kerja praktik yang telah saya angkat dengan mengangkat judul yaitu pengaruh kestabilan suhu pada lapisan double wall di dalam food infant incubator BICB 101DC dengan infant incubator Deluxe BICB 103 WGS di PT Bumi Indra Putra. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Hadijah Indra dengan NIM 121430133 dari Prodi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Oke. Nah, ada pula daftar isi yang akan saya bahas pada presentasi hari ini yang dimana menampilkan profil instansi, kemudian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang dimana kita ketahui bahwa profil instansi PT Bumi Indra Putra telah berdiri sejak tahun 2000 dengan Jalan Alek Bandung, Bangun Cipendawa Baru, RT 03 RW 2, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Yang dimana PT Bumi Indra Putra juga telah memperoleh berbagai jenis sertifikasi, yaitu adalah ISO 9001, kemudian CPAKB, dan juga ada standar keamanan elektrikal dari lembaga yang berwenang. Nah, ada pula latar belakang yang saya angkat di mana kondisi bayi normal dan prematur. Yang kita ketahui kondisi bayi normal dan prematur itu sangat berbeda. Nah, kondisi bayi normal itu seperti apa sih? Yang kita ketahui bahwa kondisi normal bayi itu adalah lahir dengan kondisi lahir di dunia itu di lingkup 36 sampai 40 minggu dengan berat badan di atas 2,5 kg. Nah, berbeda dengan bayi prematur ini lahir dalam kondisi di bawah 36 minggu. Jadi dia itu masih rentan yang dimana memiliki resiko tantangan kesehatan bayi prematur. Nah, tantangannya itu seperti dapat terinfeksi oleh berbagai penyakit karena suhu yang ada di luar itu kan sangat resistan dari kulit tubuh bayi yang prematur. Kemudian dibutuhkanlah perawatan khusus bayi prematur, yaitu salah satunya permasalahan dari baby incubator. Nah, kemudian ada pula rumusan masalah yang saya angkat ada 4 poin penting yang dimana perubahan suhu lingkungan, kemudian kestabilan suhu, lalu ada ketahanan suhu dan perubahan faktor lainnya. Nah, adapun dari rumusan masalah yang saya angkat ada tujuannya, yang dimana tujuan ini yang pertama mengetahui suhu lingkungan menjadi pengaruh yang signifikan terhadap suhu, kemudian dapat menganalisis kestabilan suhu yang terjadi pada lapisan double wall dan single wall. Ini perlu kita highlight. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mengidentifikasi dari keunggulan menggunakan lapisan double wall sebagai ketahanan suhu, serta dapat menganalisis ternyata ada faktor lainnya nih yang dapat mempengaruhi suhu lingkungan dan suhu di dalam infant incubatornya. Kemudian kita masuk hasil dan pembahasan. Jadi kita dari rumusan itu kita dapat menemukan dari hasil dan pembahasan ternyata baby inkubator yang ada pada gambar tersebut merupakan perangkat medis yang dapat menyediakan lingkungan yang terkendali untuk bayi yang lahir prematur atau memiliki kondisi medis tertentu, yang dimana baby inkubator Deluxe ini memiliki keunggulan dalam mempertahankan kondisi kestabilan suhu lingkungan di sekitar. Kemudian baby inkubator Deluxe ini saya mengambil 3 titik suhu. Saya telah mengkaji selama 2 bulan ini dari suhu 23 derajat, kemudian suhu 24 derajat, lalu suhu 25 derajat. Ini suhu lingkungan. Kemudian saat proses pengukuran ini di mana saya menggunakan data logger. Nah, itu merupakan data logger dengan menggunakan titik 5N. Jadi ada titik 1N, titik 2N, titik 3N, titik 4N, dan titik 5N. Yang dimana pengukuran ini diambil dalam waktu interval 10 menit. Nah, inilah hasil data saat terjadinya di suhu lingkungan 23 derajat Celcius. Nah, didapatkan ternyata kestabilan suhu di lingkungan yaitu sebesar 23 derajat ini mengalami di dalam food infant incubatornya itu masih tetap stabil dengan menghasilkan rata-rata yang didapat yaitu 36 derajat Celcius. Kemudian saat hasil yang didapat 24 derajat Celcius dalam suhu lingkungan,
ternyata masih dalam keadaan stabil, yaitu 36 derajat Celcius. Kemudian saat 25 derajat ternyata lebih stabil lagi dibandingkan 24 maupun 23 derajat Celcius. Jadi rata-rata yang dimiliki dari baby infant incubator di LAX ini saat 23 derajat, 24 derajat, dan 25 derajat itu memiliki rata-rata yang didapat sama, yaitu 36 derajat Celcius. Kemudian pada hasil pembahasan baby infant incubator DC atau standar memiliki kelemahan yang dimana dalam mempertahankan suhu tetap dalam keadaan stabil. Hal ini hanya memiliki single wall, berbeda dengan baby infant incubator di LAX yang memiliki double wall. Nah, proses dari pengukurannya juga sama seperti yang di LAX juga, di mana suhunya ini menggunakan suhu 23 derajat, suhu 24 derajat, dan suhu 25 derajat. Hasil yang didapat pada 23 derajat ini memiliki kondisi yang tidak stabil atau undershoot yang bisa dilihat. Ini tuh kondisinya saat mulai di menit ke 30, di menit ke 1 sampai hingga 35 ini tidak memiliki kondisi yang tidak stabil. Jadi rata-rata yang didapatkan yaitu mendapatkan 34 hingga 35 derajat Celcius. Jadi hasil walaupun suhu lingkungan itu 23 ternyata tidak dapat mempertahankan kondisi di dalam infant incubatornya. Kemudian pada saat kondisi baby incubator 24 derajat Celcius hasilnya juga lebih sama seperti yang 23 derajat dengan mendapatkan 33 sampai 34 derajat Celcius. Jadi perbandingannya itu kurang lebih 1 sampai 2 derajat selisihnya. Kemudian pada 25 derajat Celcius lingkungan di sekitar ternyata masih bisa mempertahankan. Jadi kondisinya itu masih sama seperti baby incubator di LAX. Jadi saat 25 derajat Celcius kondisinya itu yang didapatkan 36 derajat. Tetapi pada saat posisinya dia berubah, suhu lingkungannya itu 24 derajat dan 23 derajat, hasilnya itu yang didapat tidak stabil atau tidak 36 derajat. Jadi hasilnya itu berubah sekitar 33 derajat sampai 35 derajat. Nah, ada pula kesimpulan yang didapat bahwa ternyata baby incubator di LAX ini memiliki keunggulan yang dimana dapat mempertahankan suhu lingkungan di sekitar sehingga dapat menentukan set point yang diinginkan seperti itu. Kemudian lapisan double wall ini juga terbukti dapat mempertahankan dalam keadaan kondisi yaitu suhu lingkungannya 23 derajat hingga 25 derajat. Nah, untuk lapisan single wall ini ternyata tidak memiliki kondisi yang dapat mempertahankan di dalam infant incubatornya, sehingga saat 24 derajat hingga 23 derajat kondisinya ini tidak stabil. Dan lapisan double wall ini juga memiliki keunggulan dalam mengontrol suhu, kelembapan, dan kadar oksigen di dalam food inkubator. Nah, secara dari kesimpulan ini saya juga telah membaca dalam berbagai jurnal yang telah saya baca. Ada 2 jurnal yang telah saya baca itu di dalam food double wall itu juga dapat mempengaruhi kelembapan dan kadar oksigen. Nah, jadi keunggulannya dari double wall ini juga dapat bukan cuma hanya mengontrol suhu, tetapi dia bisa mengatur juga dari kelembapannya dan juga kadar oksigennya di dalam food inkubatornya. Nah, kemudian saran yang telah saya dapatkan bahwa lapisan dari double wall itu bisa ditambahkan untuk inkubator standar atau inkubator DC. Nah, dengan menambahkan lapisan itu juga perlu adanya melakukan survei lebih lanjut atau lebih dalam untuk melakukan dengan sistem kontrol untuk lingkungan yang lebih efektivitas lagi. Kemudian ada tambahan juga untuk menginovasikan sebuah teknologi yang lebih modern seperti menambahkan sensor kadar oksigen dan sensor kelembapan di dalam food inkubatornya. Jadi jurnal yang telah saya baca itu dua jurnal yang telah saya baca itu dia terdapat sensor kadar oksigen serta sensor kadar dari kelembapannya. Jadi mungkin ini masukan untuk inkubator DC untuk bisa ditambahkan atau menginovasikan nih teknologi bahwa sensor kadar oksigen ini dapat ditambahkan dan dapat dikembangkan sehingga dapat mempertahankan suhu di dalam food inkubatornya.
Nah, mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Pak Nur? Saya tadi tertarik dengan data yang double wall ya. Nanti bisa di itu copy ya, bisa buat saya perlu menunjukkan itu. Tapi juga saya perlu dari angka statistik ini dengan suhu 23 derajat, yang single wall dengan double wall, waktu starting yang double wall saja dulu, dari suhu chambernya itu anggaplah awalnya 25, suhu yang diinginkan itu misalnya 34 itu. Saya pengen muncul angka percepatannya berapa sih? Percakapannya ya Pak? Ya, sama halnya dengan single wall, karena itu akan berpengaruh pada ke depan kita membuat strukturnya mau ngikutin yang double wall kan, terus double wallnya yang seperti apa. Karena memang secara teknis double wall itu fungsi dinding luarnya itu adalah menahan intervensi suhu panas, sedangkan yang di dalamnya itu adalah mencegah keluarnya suhu panas. Nah, dengan statistik yang lebih detail, maka kita akan tahu perbedaannya seberapa jauh sih antara yang single dan double wall. Kemudian terhadap yang single kita akan lakukan seperti apa biar datanya mendekati yang double. Itu aja. Mungkin kalau untuk pengukurannya secara detail itu kan saya hanya mengambil dalam intervensi waktunya itu 10 menit ya Pak. Jadi untuk kayak mungkin yang tadi seperti Pak Fadli bilang itu harus menggunakan waktu kurang lebihnya 6 jam gitu kan. Jadi mungkin itu juga masukan juga untuk saya gitu, kalau misalkan untuk meneliti lebih lanjut diperlukan waktu yang cukup lama gitu, karena kan ini 10 menit ya. Tapi jika dilihat perbandingannya itu hanya 1-2 derajat aja Pak gitu. Jadi mungkin jika diteliti kembali mungkin akan mendapatkan angka atau hasil datanya yang lebih banyak untuk menjadi evaluasi. Nanti Pak Victor. Kalau saya ini aja sih, ini kan tadi ada coba back sedikit yang nah ini kan ada ambil sampel titik untuk suhu ya 5 titik. Mungkin ya kalau kita sih tahu, mungkin paling tambahannya bisa dibuatin sketnya ya untuk posisi titiknya tuh di mana aja sih, karena kan 5 titik, terus posisi inlet airflow-nya ada di mana itu perlu digambarkan juga gitu. Terus yang kedua ini terkait penyajian data aja sih. Kalau statistik itu kan tadi next lagi yang grafik tadi ini kan tipis banget ya, data ini bagus kalau sebetulnya bermainnya average-nya di 30-40 aja, karena dia kan mungkin yang 0 sampai 30 nya nggak kepake ya, jadi kita bisa lihat fluktuasinya secara kontras gitu. Kalau ini kan tipis banget, ini cara penyajian data aja sih. Termasuk yang tadi sebelumnya tuh grafiknya juga Jadi diperkecil aja, jadi kelihatan naik turunnya. Kalau yang di saya kan nggak stabil tuh, kelihatan dia suhunya naik turun. Kalau intervalnya terlalu besar gini dia malah nggak kelihatan kan perbedaan. Padahal sebetulnya kalau di data Excel-nya mungkin kan kelihatan ya nilainya. Paling lebih ke penyajian data aja. Ya, ini mungkin diambil di 34 sampai 37 aja kali. Jadi dia kelihatan kan grafik. 32 sampai 38 sih sesuai dengan suhu itu paling bagus. Karena kita mau lihat perbedaannya kan, ini tipis banget kalau ini. Karena inkubator baik inkubator atau IW biasa setupnya itu awal di 32 sampai maksimal di 38. Jadi kalau grafiknya nanti diedit di angka itu lebih kelihatan fluktuasinya, terus lebih mewakili juga. Siap untuk masukannya. Saya oke. Kalau dari saya mungkin gini, kita kan butuh data ini untuk perbaikan di tim ya Mbak ya. Paling mintanya malah di suhu ekstrim kadang di OK itu suka ada yang di 20 derajat. Karena kalau kita lihat di rumah sakit itu rata-rata dinginnya sampai 20 derajat. Malah ada yang dia setupnya malah 18 manteng, nggak boleh di lebihin gitu dari 18. Nah, mungkin itu nanti bisa jadi masukan juga lebih ekstrim lagi, karena kalau berbicara ketahanan itu semakin dingin suhunya
itu disturbingnya ke unit itu semakin kelihatan. Justru di angka 23 sampai 25 ini kan lebih ke stabil suhu ruangan ya. Rata-rata di rumah sakit biasanya itu di 18 sampai 22. Jadi ambil range-nya itu di 20 masukan ya. Jadi nanti kalau semakin ekstrim suhunya, biasanya disturbing ke datanya itu semakin kelihatan. Karena kan dia dari luar terlalu dingin, di dalam ini matahari panas. Nanti bisa kelihatan percepatannya sama fluktuasinya, itu aja sih biasanya. Mungkin udah cukup. Baik, sebelumnya terima kasih banyak. Semoga menjadi masukan juga untuk saya dalam mengolah data, kemudian untuk PT Bumi Putra juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.